Anda kembali bersama Kompas Pagi, Saudara. Tempat sampah terpanjang di dunia ternyata ada di Indonesia, tepatnya di Kali Ciliwung. Julukan satir ini mencerminkan kondisi sungai di Indonesia yang masih sangat memprihatinkan. Dan untuk membahas masalah ini yang juga bertepatan dengan Hari Sungai yang jatuh pada hari ini, kita sudah bersama Ketua Ciliwung Institute Sudirman Asun dan staf program daerah tangkapan air Forest Watch Indonesia atau FWI Haryanto. Selamat pagi Pak Hari dan selamat pagi Pak Sudirman. Namun sebelumnya kita sudah tersambung dengan Direktur Sungai dan Pantai Kementerian Pekerjaan Umum Pitoyo Subandrio yang sedang berada di Bendungan Waiela Maluku Tengah yang jebol pada Kamis lalu. Selamat pagi Pak Pitoyo. Selamat pagi Kang Dirman. Selamat pagi Pak Pitoyo, apa kabar? Baik. Ya baik, kita ke Pak Pitoyo terlebih dahulu. Pak Pitoyo, apa temuan dari Kementerian Pekerjaan Umum terkait jebolnya bendungan alam Waiela ini Pak Pitoyo? Bendungan Waiela ini adalah satu contoh pengelolaan bencana terbaik di Indonesia. Nanti semuanya bisa belajar ke sini. Jadi sejak terjadi longsoran di Sungai Waiela di puncak itu, kita sudah kelola dengan baik bersama BNPB dan masyarakat. Bendungannya kita buat pelimpah darurat, masyarakatnya kita bawa ke atas, kita suruh melihat, kemudian kita sadarkan dan kita adakan latihan-latihan. Apabila nanti terjadi bencana, mereka menyingkir. Nah kemarin saat terjadi bencana, itu sebelumnya kita sudah minta mengungsi, kemudian masyarakat menyaksikan sendiri proses runtuhnya bendungan, dan bendungan itu runtuh, terjadilah banjir bandang, 5.000 jiwa warga negeri 5 selamat. Apakah saat ini bendungan Waiela ini sudah mulai diperbaiki, Pak Pitoyo? Begini, bendungan Waiela itu bendungan yang terjadi karena gempa bumi, kemudian tebing gunungnya longsor menutup sungai. Jadi itu bendungan alam, tidak dibuat manusia, tapi Tuhan yang buat, sama dengan Danau Sentani di Papua. Kemudian karena kemarin curah hujannya luar biasa, saya sendiri di sini 1,5 hari itu mengalami tidak ada waktu jeda untuk hujan mereda. Jadi hujan kira-kira sampai 6 bulan, setengah tahun itu turun dalam waktu 2 hari di sini. Ya, lalu apa yang dilakukan saat ini Pak untuk mencegah kejadian ini terulang? Apakah akan dibangun spillway atau ada rencana lain? Itu sudah sebentar, itu sudah hanyut, sudah tidak ada bendungan kembali menjadi sungai. Kita akan kelola sungainya. Kita tidak akan membuat bendungan karena itu tempat sangat berbahaya, seperti menyimpan bom di atas, kemudian di bawahnya pemukiman. Kita akan normalisir sungainya, dan 470 rumah yang hanyut akan kita bangun kembali. Sekarang Kepala BNPB ke sini, nanti Bapak Menteri PU datang, dan alhamdulillah ya dengan bersatunya pemimpin masyarakat, kemudian ulama di sini disosialisasikan. Tidak ada korbannya, karena nggak ada korban, nggak ada TV yang mau datang ini. Jadi apakah hal tersebut akan mengubah tata ruang di sana, Pak Pitoyo? Tidak. Nanti mereka kembali bermukim di sana lagi, karena kemarin itu kejadian alam, itu bisa terjadi di tempat-tempat lain seperti di Sumatera dan sebagainya. Cuma nanti daerah-daerah kami minta untuk datang ke sini, belajar ke sini bagaimana mengelola bencana. Bagaimana masyarakat itu kita ajak bersama-sama melihat kejadian dan memprediksi yang akan datang, membuat simulasi, dan saat hari hanya mereka patuh dengan sirine yang bunyi, merang-merang, mereka langsung sebelumnya memang sudah pindah, rumahnya dikosongkan, dan memang betul terjadi. Jadi mereka masyarakat sekarang sangat percaya dengan pemerintah di sini. Baik Pak Pitoyo, ada 5.000 warga Waiela yang mengungsi. Apakah sudah ada alternatif untuk tempat mereka mengungsi yang lebih layak? Karena saya dengar di sana tempat pengungsian pun masih belum cukup memadai untuk menampung ribuan pengungsi di sana. Anda kan cuma mendengar, saya melihat, ya. Jadi di sini sudah ada pengungsian yang layak, maka nggak disiarkan. Sebentar lagi tenda-tenda akan berdiri semua, mereka bisa mengungsi ke tetangga dan sebagainya. Karena memang sebelumnya, jauh-jauh sebelumnya kita persiapkan itu. Kemudian nanti setelah ini kita akan dirikan rumah-rumah untuk mereka. Pemerintah akan membangunkan rumah untuk 470 rumah yang hanyut. Dan di sini juga bersih sekali karena material rumah itu hanyut semua ke laut. Itu ada di bibir pantai. Jadi pekerjaan pembersihan itu hanya membersihkan lumpur-lumpur saja, sehingga pembangunan rumah akan lebih cepat lagi dibangun.
Baik, Pak Pitoyo, apakah akan ada relokasi atau malah akan membangun rumah warga di tempat yang sudah hancur? Bagaimana, Pak Pitoyo? Tadi malam saya berbicara dengan gubernur, juga dengan kepala BNPB. Nggak ada masalah, mereka kita mungkinkan kembali di kampung mereka yang lama. Itu lantai-lantai pondasinya masih ada, mereka masih bisa mengenali, oh rumah saya dulu di sini, saya di sini. Kalau kita ikuti kemauan mereka, dan itu baik ya. Kalau kita sendiri berupaya merelokasi malah bikin kacau ya. Mereka tinggal kembali di rumahnya aja, nggak ada masalah gitu. Baik, terima kasih Pak Pitoyo telah bergabung bersama kami di Kompas Pagi. Ya, Selamat Hari Sungai, Pak. Ya, selamat Hari selamat Sungai, Pak Sungai, Pitoyo. Ya, kita ke Pak Hari. Yang terjadi di Waela mungkin bisa jadi salah satu bukti ketidakseriusan kita terhadap air ya. Kita agak sedikit cuek terhadap air. Apakah ini juga yang menjadi salah satu faktor kita dicap sebagai pemilik tempat sampah terpanjang di dunia? Bagaimana, Pak? Iya, sama halnya kayak kalau saya contohkan, saya boleh contohkan terkait terjadinya banjir bandang di Waela sama yang ada kaitannya sama Ciliwung. Itu hampir sama karena bukan tidak mungkin Ciliwung itu akan mengalami hal yang sama kayak Waela kalau memang pemerintah tidak mau serius terhadap kondisi yang ada saat ini. Berdasarkan hasil olah data Forest Watch pada tahun tutupan hutan tahun 2000 sampai 2009, kita menemukan tutupan hutan yang ada di kawasan das Ciliwung itu tinggal 12%. Dari luas das 29%. Dan sedangkan pada tahun 2013 ini kami juga melakukan pantauan langsung terhadap apa yang ada di dalam das terkait dengan situ yang ada di dalam das. Dan situ itu pun menurut data BBWS yang ada di dalam das Ciliwung itu berkisar 20. Padahal itu lebih dari hasil temuan kami, Forest Watch Indonesia menemukan ada 22 setu dan kondisinya itu sangat dangkal dan 4 rawa. Padahal itu butuh perbaikan dan tindakan yang konkret dari pemerintah. Kondisi situ itu sendiri dipenuhi dengan sampah, tak ubahnya Sungai Ciliwung. Jadi kurang ada perhatian di sana ya? Iya. Pak Hari, begitu banyaknya limbah yang masuk ke Sungai Ciliwung dari mulai limbah rumah tangga sampai limbah industri, lebih dominan mana? Kalau limbah rumah tangga sama industri, kalau di Setu itu lebih banyak limbah rumah tangga dan alih fungsi Setu terhadap perubahan yang terjadi pada kondisi yang awalnya lebih luas, sekarang malah menyempit. Baik, kita ke Pak Sudirman. Pak Sudirman, menurut Anda seperti apa kondisi Sungai Ciliwung saat ini? Apakah sudah begitu sangat memprihatinkannya? Ya, kita lihat sendiri dari hasil Ciliwung selama ini banjir. Itu ya bisa indikator bahwa kondisi dasnya memang sudah buruk. Mulai dari tutupan hutan di hulu, sempadan-sempadan yang alih fungsi jadi komplek perumahan. Contoh kasusnya yang banyak terdapat di Depok, sekitar 12 komplek perumahan itu menguasai sepadan sungai untuk daerah pembangunan. Dan kami sangat prihatin. Mungkin harus ada langkah konkret kita di PP 38 2011 ini. Di situ dijelaskan bahwa harus ada pelindungan sepadan sungai itu untuk tutupan vegetasi. Jadi ada perubahan alih fungsi di sana, daerah resapan sungai dibangun perumahan ya di daerah-daerah resapan itu ya, Pak Sudirman. Lalu ada 13 sungai yang melintasi Jakarta. Menurut Anda bagaimana penanganannya saat ini? Apakah sudah cukup baikkah pemerintah menangani 13 anak sungai itu? Kami masih melihat pemerintah ini masih cenderung ke orientasinya pembangunan fisik. Seperti pembangunan turap, pembangunan pintu air dan sebagainya. Kami mengharapkan pemerintah itu lebih serius buat pembangunan manusianya. Kurang ada pemeliharaan di sana dengan baik begitu ya? Iya, manusia maksudnya warga-warganya ada edukasi, ada fasilitas pembuangan sampah, ada aturan main yang jelas tentang pembangunan
pembangunan bangunan, terus yang lain itu seperti tata ruang, RT RW, kita masih kurang sekali, yang harusnya 30%, 9%. Jadi semua beban itu mengalir jatuh di Ciliwung. Jadi menurut Pak Sudirman masih kurang adanya edukasi dari pemerintah terhadap untuk membangun kesadaran warga untuk memelihara sungai itu sendiri ya? Iya. Dan memang masih mereka minim fasilitas, kita nggak bisa ngelarang kalau kita nggak ada jalan keluar buat masyarakat. Yang terpenting itu masyarakat harus mundur dari sungai. Itu ada sepadan sungai itu kalau di kota seperti Jakarta itu sekitar 15 meter. Jadi kalau memang bangunan dekat sungai itu memang pasti permasalahannya nyampah. Baik, kita ke Pak Hari. Pak Hari, Indonesia menduduki peringkat ke-7 sungai terkotor di dunia. Lalu bagaimana peran masyarakat dalam melestarikan sungai? Jawabannya sesaat lagi kami tahan, masih akan kembali bersama dialog mengenai Hari Sungai. Tetaplah bersama kami di Kompas Pagi.